selamat siang semuanya. Sesuai dengan PPT yang telah ditampilkan, kali ini saya akan membahas salah satu Green Building Rating System, yaitu CASB. CASB ini singkatan dari Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency. Nah, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nirvika Algadewanti, biasa dipanggil Nirvika atau Vika. SNIM saya adalah 2205 2270 9499. Saya berasal dari Malang. Nah, selanjutnya, apa sih CASB itu? CASB adalah suatu metode untuk memberikan evaluasi dan pemeringkatan dari suatu bangunan yang dikembangkan oleh Jepang dan didirikan pada tahun 2001. Nah, CASB ini adalah hasil dari kolaborasi dari akademisi, industri, dan pemerintah pusat dan daerah. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari CASB? CASB ini memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan sumber daya dalam siklus hidup manusia. Yang ketiga adalah mengurangi beban lingkungan yang terkait dengan lingkungan binaan, mulai dari satu rumah hingga seluruh kota. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus CASB? Nah, CASB ini yang utama adalah meningkatkan efisiensi dari energi. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan kenyamanan dalam suatu penghuni dalam suatu bangunan. Yang ketiga adalah meningkatkan ekonomi dari bangunan tersebut. Jadi meningkatkan nilai ekonomi dari bangunan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah CASB family. Jadi CASB family ini adalah jenis-jenis CASB yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah CASB for housing or building. Yang kedua adalah CASB for urban development, dan yang terakhir adalah CASB for city. Nah, ini adalah jenis-jenis CASB sesuai dengan gambar. Nah, CASB ini dikembangkan dalam rangkaian proses desain arsitektur sesuai dengan siklus hidup bangunan yang dibagi menjadi 4, yaitu adalah CASB for pre-design, CASB for new construction, CASB for existing building, dan yang terakhir adalah CASB for renovation. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang CASB for building. Nah, CASB for building or housing ini ditujukan pada bangunan individu seperti gedung perkantoran, rumah, ataupun sekolah. Nah, CASB for building ini difokuskan untuk meningkatkan energi dan mengurangi emisi karbon dalam suatu gedung. Nah, selanjutnya adalah CASB for urban development. CASB ini ditunjukkan untuk zona industri ataupun zona-zona perumahan. Jadi CASB ini difokuskan untuk tata guna lahan hijau yang lebih meningkatkan lingkungan dan kenyamanan dari masyarakat. Yang terakhir adalah CASB for cities. CASB for cities ini difokuskan untuk tata guna lahan berkelanjutan atau tata kota berkelanjutan yang menerapkan dengan tata kota lingkungan hijau seperti pada gambar ini, sesuai dengan dan bisa meningkatkan SDGs. Nah, yang selanjutnya adalah rating system dari CASB itu ada energy, resource materials, office environment, noise and acoustics, thermal comfort, lighting and illumination, air quality, flexibility and adaptability, biotech conversation, dan terakhir townscape and landscape. Nah, CASB ini menggunakan konsep BEE untuk penilaiannya, yaitu Built Environment Efficient, yang menggunakan 2 poin, yaitu quality and load. Nah, quality itu apa? Quality adalah kualitas internal dari bangunan tersebut. Nah, secara load adalah beban-beban yang dihasilkan dari beban-beban lingkungan yang dihasilkan oleh bangunan tersebut. Nah, ini adalah poin dari penilaian BEE, yaitu yang pertama dari quality-nya adalah Q1 ada indoor environment, Q2 quality of service, and Q3 outdoor environment. Nah, dari load-nya ada L1 energi. Nah, selanjutnya sesuai dengan PPT yang tadi. Nah, ini adalah hasil penilaian dari BEE, yaitu adalah yang pertama adalah BEE chart, yang kedua adalah life cycle CO2. Ini yang menunjukkan emisi bar chart. Nah, yang ketiga adalah bar chart of credit yang menunjukkan nilai dari quality and load. Nah, dari CASB ini memiliki beberapa skor penilaian, yaitu 5. Yang pertama adalah S atau excellence, A atau very good, B plus good, and B mean very poor, and C adalah poor. Nah, ini adalah indikasi-indikasi dari penilaian tersebut.
Nah, ini adalah tahapan untuk penilaian KSB. Yang pertama adalah menentukan skop penilaian, yang kedua adalah penentuan mengumpulkan data, yang ketiga adalah penilaian quality, yang keempat adalah penilaian load, yang kelima adalah menghitung rasio dari BE, yang keenam adalah klasifikasi dan sertifikasi, dan yang ketujuh adalah rekomendasi. Nah, ini adalah nilai kumulatif dari bangunan-bangunan yang sudah bersertifikat KSB. Ada 500 lebih bangunan yang sudah bersertifikat KSB. Nah, ini penilaian terakhir ada dari website KSB, yaitu Maret 2016. Nah, ini adalah contoh bangunan yang sudah bersertifikat S, yaitu excellent, dari KSB, yaitu Obayashi Technical Research Institute yang berlokasi di Kyushu City, Tokyo. KSB tool use-nya adalah KSB for New Construction 2008 edition. Nah, KSB ini, bangunan ini mendapatkan nilai 7,6. Nah, ini adalah konferensi dari KSB dan LEED. Perbandingan dari KSB ini hanya bersertifikat di Jepang, sedangkan LEED ini sudah berskala internasional. KSB ini lebih subjektif dan mengarah ke arsitektural, sedangkan LEED ini sudah arsitektural dan struktural. Jadi dan KSB. Nah, sekian presentasi dari saya. Itu adalah penjelasan tentang KSB. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.